Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, bagaimana ceritanya untuk cerita pada kali ini? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oh ya, gunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman untuk mendengarkan cerita kali ini, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik dalam mendengarkan video kali ini ataupun cerita kali ini. Yuk untuk cerita kali ini kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya ia ada dengan jati dirinya yang tidak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tidak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari salah satu narasumber yang mempunyai teman yang pernah melakoni pesugihan ini. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias di PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu pun juga menghampiri Didin dan Panji, karena mereka berdua adalah buruh pabrik. Gelar pengangguran baru yang tersematkan dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang akut dalam waktu yang singkat. Didin di tempat asalnya hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana, sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Didin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sedangkan mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada. Tiap hari Didin sibuk mencari pekerjaan, tapi keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut ia pun selami untuk berhutang. Nasib buruk memang tidak lagi berpihak kepada Didin. Didin ini kebetulan bertetangga dengan Panji, tepatnya rumah Didin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang buruh satu pabrik satu shift pula. Kehidupan Panji sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi Didin. Mentalitas Panji setelah kena PHK malah bermalas-malasan, foya-foya dan mengandalkan harta dari orang tua. Tapi keadaan mulai cepat berubah seketika harta kedua orang tuanya menipis. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tidak mampu menyokong gaya hidup Panji, sampai akhirnya habis juga. Bahkan sudah minus karena dipakai untuk kebiasaan Panji waktu itu. Tapi kedua orang tua Panji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati. Sedangkan untuk uang sudah tidak ada lagi. Panji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang Panji semakin menumpuk melebihi hutang Didin. Panji kegiatannya sehari-hari hanyalah main ke warung dengan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bor. Sedang istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati juga berpangku tangan. Selain ke warung, Panji juga hobi berjudi togel
Dari kebiasaan inilah pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah, ya sangat parah, kepada keluarga si Panji ini. Di siang hari yang sangat terik, Didin dan juga Panji sedang duduk di kursi plastik. Mereka yang sedang menghibur diri di warung langganannya dan tidak sengaja menghampiri temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Rohan, kawan yang cukup akrab mereka dari kota sebelah. Siang itu, memang warung sedang sepi karena pengunjungnya cuma mereka bertiga. Saat mereka bertiga sudah berkumpul dalam satu meja, pembicaraan pun kemudian dimulai. Didin dan Panji berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Rohan. Tapi Rohan sementara belum merespon keluh kesahnya. Sekian lama mereka berbicara ngelantur ke sana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Rohan mulai iba kepada mereka berdua dan mulai pembicaraan yang serius. Kalian mau hutang kalian lunas gak? Dan bisa kaya raya? Ya kayak aku gini, mau gak? Tawar Rohan dengan tatapan matanya yang tajam kepada Panji dan Didin. Jangan ngelintur lah. Kau ini kan kaya karena harta dari orang tua kamu kan? Pada Panji. Ya enggak lah. Aku bisa seperti ini selain kerja keras juga dibantu dukun andalanku, tegas Rohan. Kok bisa Han? Lah dukunnya juga kaya toh, ejak Didin yang tidak mempercayai perkataan Rohan dengan senyumnya yang sinis. Matamu itu Din, beneran aku ini, bentak lirik Rohan. Ayo Han, aku juga pengen kayak kamu, saut Panji serius yang mulai tertarik dengan iming-iming Rohan. Ya sudah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput kalian. Kamu gak ikutin? Tawar Panji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Didin. Seketika tatapan mata semua tertuju pada Didin. Karena dari awal ia seakan meremehkan Rohan. Sedang Rohan dengan keteguhan hatinya ingin membuktikan kepada kedua kawannya ini. Ikut sana Din, biar kamu bisa bayar hutang, saut ibu pemilik warung. Oga bu, aku ngulis aja, jawab Didin dengan tenang. Meski aku melarat banyak utang, mending kerja seadanya bu, tegas Didin yang menyeruput kopinya. Eleh, orang sudah kere banyak gaya, ejek Rohan serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. Iya tuh mas, di mana otakmu Din? Diajak bisnis sama temennya yang sudah sukses malah ngejek, timbal ibu pemilik warung. Sudahlah Din, ayo kita rubah nasib kita. Kalau enggak ya, kita yang rubah siapa lagi? Paksa Panji dengan serius. Ya mau saja Ji, tapi kan kalau ke dukun lebih baik aku enggak ikut lah. Paling Rohan juga bohong Ji, jawab Didin tetap kekeh pada pendiriannya. Ya wes kalau begitu kamu temani aku saja Din. Kalau berhasil kamu tak kasih bagian, bujuk Panji kepada Didin. Besok mampir ke rumahku dulu Din, kalau nggak percaya. Ngecek kamu Din, susah memang ngomong sama kamu, kata Rohan. Ya udah oke lah. Aku ikut tapi hanya menemani Panji saja kalau begitu. Kalian maksa amat sih, jawab Didin yang sudah tidak tahan karena paksaan mereka. Lah gitu dong Din, kamu kan teman sejatiku. Sahut Panji dan pertemuan serta percakapan di warung selesai sore hari tapi menyisakan janji esok. Rohan langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Panji pulang dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Akan tetapi Didin sebagai sahabat setia hanya perasaan dongkol yang terasa waktu di rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Jam 10 pagi setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing, tadi malam mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Panji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Rohan kemarin, sedang Didin langkahnya gontai saat menemani Panji di sisinya. Beberapa saat Panji dan Didin sudah menunggu di warung, tapi Rohan belum kelihatan.
Mereka kemudian mulai gelisah di tengah panasnya siang hari. "Bu, ST2 ya bu, pesan Panji." "Utang lagi mas," sahut ibu pemilik warung. "Tenang, kali ini saya bayar bu, kata teman saya bos bu." "Hehe," jawab Panji. "Alah, mas yang bos itu kan teman mas, Rohan bukan mas Panji," jawabnya. Iya bu, bentar lagi Panji jadi bos di daerah sini," terang Panji. Sejenak mereka menikmati es yang dipesan sambil menunggu Rohan tiba. Waktu menunggu, Didin masih menggerutu, meragukan perkataan Rohan kemarin. Tapi jawaban Panji, "Ah sudahlah Din, kamu ikut saja, jangan menggerutu terus." Minuman di meja mulai habis dari kejauhan mobil MPV warna hitam. Dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana, Panji nampak sangat senang sekali, ya karena ia tahu mobil itu kepunyaan Rohan. Putaran roda dan mobil Rohan berhenti tepat di samping warung. Rohan dengan semangat turun dari kendaraannya. "Ayo Ci, kita langsung berangkat saja sekarang," kata Rohan yang tetap masih berdiri di samping mobilnya. "Ayo Han," sahut Panji dengan langkah kakinya mendekati Rohan, disertai telapak tangannya mengerang erat atau memegang erat pergelangan tangan Didin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Rohan pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Panji duduk di samping Rohan dan di depan, sedangkan Didin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Rohan membuka perbincangan di dalam mobilnya. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Rohan. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga pun menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah-tengah perjalanan, Panji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Rohan, "Han, sebenarnya ini kemana? Kok lama gak sampai-sampai sih?" tanya Panji yang duduk di samping kemudi Rohan. "Sudah, diam saja kamu, nanti juga tahu sendiri," jawab Rohan yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat Han? Paling kamu bohong ya?" sahut Didin dari bangku tengah mobil seakan ia tahu pikiran Rohan. "Ngawur kamu itu Din, aku ini beneran ingin bantu Panji. Sudah tidur saja kamu, nanti kalau sudah sampai aku bangunkan," jawab ketus Rohan. Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam. Dari jalan nasional hingga jalan tidak beraspal, beberapa jam mobil itu melewati jalan di tengah hutan. Akhirnya mobil Rohan terhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Rohan membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Rohan membangunkan kedua temannya satu persatu. "Woi, bangun-bangun, sudah sampai kita." Dan ia segera kemudian turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Rohan yang dari tadi jadi sopir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh ialah melepaskan otot yang tegang dan kemudian menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana Ci? Din, udah siap?" kata Rohan seperti itu. "Oke Han, ayo berangkat," jawab Panji. "Han, ini di mana sebenarnya?" tanya Didin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku, jangan banyak tanya Din. Mau kaya apa tidak kamu?" kata Rohan dengan semangat. Iya sebentar Han," jawab Panji yang sedang membetulkan posisi tas dan isinya. Mereka bertiga pun yang sudah bersiap, sudah memakai jaket tebal, mulai berjalan. Dari bawah bukit, mereka mulai masuk ke jalan setapak, menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Rohan. Dalam kegelapan malam, mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah sedikit berkerikil dan berbatu.
Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan, karena pada dasarnya Didin dan Panji tidak biasa jalan jauh apalagi menanjak. Waktu perjalanan itu mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan akhirnya mereka mulai melihat cahaya kecil di sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tidak terawat. Rohan sebagai pimpinan rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah mulai terlihat. Langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada di depan pendopo. Didin dan Panji, dia pun hanya diam saling bertatapan. Rohan yang mengamati di tiap sudut atas dan bawah pendopo yang sepi. Tapi dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Perlahan samar-samar penampakan seseorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Pak tua ini kepalanya memakai belangkon batik serta bawahan berbalut sewek, persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon, serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih, ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo itu. Rohan yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua ini. Begitupun Didin dan Panji mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rohan. "Bah, maaf saya lama tidak berkunjung," kata Rohan setengah menundukkan bahunya. "Tidak apa-apa nak, memang begitu kalau sudah kaya ya lupa sama mbahnya," jawab menyindir kepada Rohan. Setelah menjawab, pria tua ini berjalan menuju pendopo kecilnya. "Ya tidak begitu mbah, kan saya repot ngurus usaha saya di kota mbah," jawab Rohan yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Panji dan Didin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai menglinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu, sedang sebagai salah satu penopangnya. "Bah, kenalkan ini teman saya semua," pinta Rohan. "Ada apa nak? Jauh-jauh ke sini ikut Rohan?" tanya Mbak Dirjo. "Saya ingin seperti Mas Rohan, bah, bisa sukses dan kaya raya," jawab Panji. "Oh, jadi begitu maumu nak?" kata Mbak Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun. "Gimana mbah, bisa apa tidak?" tanya Panji yang penasaran. Bisa tapi ada syaratnya." "Apa sudah diberitahu sama Rohan tentang apa saja syarat-syaratnya?" ujar Mbak Dirjo serius menatap Panji dan Rohan. Rohan hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tetap menatap Mbak Dirjo, sedang Panji hanya menundukkan kepala. Didin sendiri tetap diam dan tidak mau ambil pusing atas keinginan Panji. "Begini nak syaratnya," lantas Mbak Dirjo menjelaskan secara panjang lebar akan tata cara dan syarat yang harus dilalui Panji. "Baik mbah, saya siap. Kira-kira dimulai kapan ya ritualnya?" kata Panji yang tidak sabar dan sudah ingin cepat kaya raya. "Sekarang tidak apa-apa nak, sesajennya biar disiapkan temanmu Rohan," kata Mbak Dirjo setelah memberikan lampu hijau kepada Panji, dan ia menoleh ke arah Rohan untuk meminta persetujuannya untuk membantu Panji. "Iya mbah, saya siapkan," jawab Rohan. Selesai kesepakatan, sekitar jam 2 dini hari Rohan dan Didin kembali ke bawah untuk berbelanja kebutuhan ritualnya Panji. Waktu mau turun ke bawah, Mbak Dirjo berpesan, "Han, ritual temanmu Panji akan memakan waktu yang lama, jadi bawakan bekalnya sekalian." Rohan hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbak Dirjo. Kemudian Mbak Dirjo langsung kembali pulang.
Sedangkan mereka berdua pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga, Panji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Panji untuk mencari kekayaan dunia dimulai, dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia. Esok harinya Rohan dan Didin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen yang sangat lengkap. Badirjo sudah menunggu di pendopo entah dari jam berapa. Rohan menemui Badirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Panji. Setelah itu Badirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Panji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak mereka bertiga melihat Panji yang sudah serius melakukan laku ritualnya. Panji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Akhirnya, Rohan, Didin, dan Badirjo memutuskan untuk meninggalkan Panji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Badirjo di bawah lereng bukit. Didin mulai terbiasa dengan perjalanan dari bawah ke atas yang awalnya menguras tenaga itu. Rumah Badirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno. Jauh dari kesan mewah, sampai di depan rumah mereka bercengkrama sejenak di pagi hari. Selanjutnya Rohan dan Didin kemudian pergi. Didin diajak Rohan untuk menemaninya selama Panji masih ritual. Hari berganti hari, siang malam ia lalui. Panji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Ia hanya fokus untuk bertemu dan bersekutu dengan sang ratu. Sedang kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Panji di pagi dan sore hari. Akhirnya ritual Panji sudah memasuki hari ke-7. Tepat saat bulan purnama penuh, Panji melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu, yaitu batu karang, karena diperintah oleh Badirjo. Malam ini Panji yang tetap dalam semedi sekitar jam 12 malam kondisinya mulai berbeda. Tubuh serta pikiran Panji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan suatu cahaya di hadapannya. Ia mulai perlahan membuka kelopak mata. Terlihat istana yang megah berhias cahaya tadi. Panji yang masih duduk merasa jarak dirinya dengan istana yang megah itu hanya sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri, tubuhnya seakan-akan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Panji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Bangunan setinggi yang benar-benar menjulang itu, yang begitu megah dan dengan tiang besar berwarna keemasan, ukiran-ukiran yang begitu indah menghiasi setiap jengkal. Sampai di dalam istana ia melihat sosok ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing 3 orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka terlihat seperti pelayan sang ratu. Sosok ratu yang memakai kemben warna hijau, bawahan kain batik berwarna merah gelap sampai menutup kakinya, sedang bentuk tubuh ular kuning keemasan melilit di bawah singgasana. Di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah dengan untaian kembang kantil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Panji dari singgasananya. Panji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasananya yang berwarna keemasan dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam, tertegun dan tercengang, Panji berdiri tepat di hadapan sang ratu. Belum pernah Panji jumpai dunia istana sebesar dan semegah ini. Beberapa saat kemudian langkahnya terhenti di ruang utama istana. Panji tetap berdiri di tengah ruang istana sampai akhirnya ia duduk bersimpu dengan wajah penuh harapan.
Dari jarak yang dekat inilah ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sebagai petunjuk dari Madirjo. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat seorang ratu dengan paras wajahnya yang sangat cantik jelita dan menawan, menggairahkan dan berkulit cerah seperti gadis yang masih berumur 20 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang, sedang di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini dan video kali ini. Nah, kalian nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, serta juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.